Gua terapkan margin 300% untuk semua produk yang gua jual di Shopee. Kalau lo jualan di Shopee dan ingin bisnisnya bertahan lama, ada satu hal yang menurut gua sangat penting untuk diperhatikan, yaitu lo jangan asal menentukan harga jual produk. Gua pribadi menerapkan prinsip yang cukup berani, yaitu margin sekitar 300% dari modal produk. Mungkin ketika mendengar angka 300% lu akan mikir, wah, bukannya itu akan jadi terlalu mahal harga jualnya, bro. Nah, sini merapat, biar gue jelasin kenapa gue memilih strategi tersebut. Ketika lo mulai jualan online, biasanya lo punya pikiran sederhana begini, yang penting jual murah dulu, atau yang penting laku dulu, yang penting lo kalahkan harga kompetitor dulu. Gua juga memahami pemikiran seperti itu. Tetapi kalau terus-menerus bermain di harga murah, ada masalah yang sering tidak lo sadari. Lo bisa mendapatkan banyak order, tetapi ternyata keuntungannya sangat kecil. Apalagi sekarang Shopee menerapkan biaya platform yang cukup tinggi. Akhirnya lo sibuk setiap hari mengurus pesanan, tetapi keuntungan yang didapat tidak sebanding dengan tenaga yang dikeluarin. Menurut gua, jualan itu bukan sekedar mengejar omset, bro. Yang lebih penting adalah bagaimana bisnis tersebut menghasilkan keuntungan yang sehat dan bisa terus berjalan dalam jangka panjang. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting. Ketika gua mengatakan margin 300%, yang gua maksud adalah gua memberikan ruang harga yang cukup besar dibandingkan modal produk. Contohnya sederhana ya. Misalnya modal sebuah produk adalah 10.000. Dengan pendekatan 300%, harga jual dasarnya bisa dibuat menjadi 40.000. Nah, di situ ada margin sejumlah 30.000 yang nantinya digunakan untuk biaya platform sekitar 10.000. Dan sisanya yang 20.000 adalah keuntungan kita. Jadi angka 300% bagi gua lebih merupakan ruang untuk bernapas dalam menentukan harga, bukan alasan untuk menjual barang secara tidak wajar. Ini yang sering dilupakan oleh penjual di Shopee. Misalnya modal kita 10.000 dan kita jual harga barangnya 12.000. Kelihatannya untung 2.000. Tapi kemudian ada biaya lain seperti ada biaya layanan, ada biaya administrasi, ada biaya diskon, ada biaya voucher, ada biaya promosi, dan ada biaya packing. Keuntungan 2.000 tadi bisa hilang begitu aja, bahkan bisa berubah menjadi kerugian. Berbeda kalau kita memiliki ruang harga yang lebih besar. Dan yang paling penting, kita masih mempunyai keuntungan setelah dikurangi biaya platform. Sekarang gua perlu memberikan catatan penting. Jangan memahami strategi ini secara mentah. Bukan berarti semua produk di semua toko harus dinaikkan 300%. Setiap produk memiliki karakter yang berbeda. Ada produk yang persaingannya sangat ketat, ada produk yang mudah ditemukan di banyak toko, ada produk yang memiliki keunikan, ada produk yang memiliki nilai tambah. Jadi harga harus tetap melihat kondisi pasar.
Kalau kompetitor menjual barang yang benar-benar sama dengan yang kita jual, tapi kita tidak memberikan nilai tambah apapun, tentu pelanggan bisa memilih toko lain. Karena itu jangan hanya menjual barang, bangun alasan kenapa pelanggan harus membeli di toko kita. Bisa melalui kualitas, bisa melalui pelayanan, bisa melalui bonus, bisa melalui kemasan, bisa juga melalui edukasi, dan bisa juga melalui garansi atau kebijakan toko yang jelas. Ada satu hal yang menarik dalam dunia jualan online. Pelanggan tidak selalu mencari harga paling murah. Banyak pelanggan mencari harga yang sepadan dengan manfaatnya. Contohnya begini, ada produk seharga 20.000 tapi tidak memiliki petunjuk penggunaan. Ada harga produk yang 30.000 tetapi mendapatkan panduan lengkap, pelayanan cepat, dan bonus tertentu. Bagi sebagian pelanggan, produk kedua justru terasa lebih bernilai. Jadi tugas kita sebagai penjual bukan selalu menjadi toko termurah. Tugas kita adalah membuat pelanggan merasa dengan harga segini, gua mendapatkan sesuatu yang lebih sepadan. Menurut gua, salah satu kesalahan terbesar penjual pemula adalah terlalu fokus melihat harga kompetitor. Kompetitor jual 10.000, kita ikut 10.000. Kompetitor turun menjadi 9.000, kita ikut 9.000. Kompetitor turun lagi menjadi 8.000, kita ikut menjadi 8.000. Akhirnya terjadi perang harga. Dan siapa yang paling menderita? Penjual sendiri, karena keuntungan semakin tipis. Kalau terus seperti itu, bisnis akan sulit berkembang. Gue lebih memilih mencari cara untuk meningkatkan nilai produk daripada terus-menerus menurunkan harga barang. Sebelum menentukan harga, gua sarankan jangan hanya menghitung modal barang. Buat perhitungan yang lebih lengkap, modal barang berapa, packing berapa, biaya operasional berapa, potongan marketplace berapa, biaya iklan berapa, diskon yang mungkin diberikan berapa, dan berapa keuntungan yang kita dapatkan. Setelah semua dihitung, barulah kita menentukan harga jual. Dengan begitu, kita tidak asal memasang harga, kita tahu dari mana keuntungan datang dan kemana uang itu keluar. Jadi sebenarnya tujuan gua menerapkan margin yang besar bukan supaya produk terlihat mahal. Tujuannya adalah supaya bisnis mempunyai ruang untuk bertahan. Karena dalam bisnis online, kondisi bisa berubah. Hari ini biaya iklan bisa murah, mungkin besok bisa naik. Hari ini marketplace memberikan subsidi, mungkin besok kebijakannya bisa berubah. Hari ini produk laris, besok mungkin kita sepi. Kalau keuntungan kita terlalu tipis, perubahan kecil saja bisa membuat bisnis kita terguncang, bro. Tetapi kalau sejak awal kita mempunyai ruang keuntungan yang sehat, kita lebih siap menghadapi perubahan tersebut. Jadi kalau lo tanya, kenapa gua menerapkan margin sampai 300%? Jawabannya bukan karena gua ingin menjual mahal semahal-mahalnya dan mendapatkan untung sebesar-besarnya, tetapi gue ingin jualan dalam jangka panjang. Gue ingin ketika ada promo masih bisa memberikan diskon, ketika ada biaya marketplace masih ada keuntungan, ketika biaya iklan naik bisnis tidak langsung tumbang, dan ketika ada masalah seperti retur atau barang rusak, kita masih memiliki ruang untuk menghadapinya. Tetapi sekali lagi,
jangan terpaku pada angka 300%. Yang paling penting adalah memahami angka bisnis kita. Hitung modal, hitung seluruh biaya, hitung keuntungan, pelajari harga pasar, dan yang tidak kalah penting, bangun nilai produk supaya pelanggan punya alasan membeli dari kita. Karena menurut gua, bisnis yang sehat bukan bisnis yang paling murah, tetapi bisnis yang mampu menghasilkan keuntungan dan bertahan dalam jangka panjang. Dan kalau lo merasa pembahasan ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Karena di video-video berikutnya, gua akan bahas lebih banyak strategi jualan online yang bisa diterapkan untuk membangun bisnis jangka panjang. Sampai jumpa di video berikutnya. Oke?